sedang di hotel, sedang di lobi, sedang di kereta, sedang ketemu sama orang. Datang orang mau salaman, mau ini, mau foto, mau itu. Yang nggak tahan tuh panitia. Kalau saya buka semua. Kenapa? Karena saya merasakan seperti mereka. Dulu kalau ada ustadz yang datang ke Medan dari Jakarta, kami cabut dari sekolah, hanya sekedar mau nengok. Jadi kalau hari ini saya tengok ada ibu-ibu jauh kecil, saya panggil. Kenapa? Saya sedang melihat diri saya. Saya bukan sedang di sini. Saya sedang di situ. Panitianya yang nggak tahan. Ini bahaya Pak Ustaz. Ini gini Pak Ustaz. Kenapa Allah posisikan saya pernah di situ? Supaya saya bisa merasakan perasaan orang itu. Menceritakan perasaan itu tidak bisa melalui buku, tidak bisa melalui pelatihan. Mesti dirasakan langsung. Sekarang saya ambil semua hikmah. Allah Subhanahu wa taala ingin supaya saya tidak sekedar ngomong karena baca buku, supaya saya bisa merasakan. Kenapa Allah buat saya kuliah di Mesir dengan segala keterbatasan saya? Supaya sekarang saya bisa menasihati adik-adik saya. Datang mahasiswa, Ustaz, saya sedang galau ini. Kenapa kau galau? Pokoknya nggak tahu, hampa aja rasanya. Udah berapa tahun di Mesir? Udah 3 tahun. Kiriman lancar? Lancar. Kalau gitu kau tak usah lagi balik ke Mesir, tak usah lagi minta kiriman. Insya Allah bermakna hidup. Jadi rasa ini mesti dipertajam dengan mengalami langsung. Ada beberapa orang yang tidak mengalami, hanya membaca cerita orang. Tapi ada beberapa orang yang dibuat Allah mengalami, karena Allah ingin supaya dia bisa menguatkan orang lain. Itu hikmah yang saya tangkap. Supaya saya bisa menguatkan orang lain dengan berbagai peristiwa hidup yang saya alami. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Barakallah. Baik, kita lanjut ke sesi dialog ya. Bagi jamaah yang bertanya, kami berikan kesempatan. Pertama yang open kamera dulu, kami persilahkan. Dari Bapak Firdaus Al-Ghifari, kami persilahkan. Firdaus Al-Ghifari. Ya, kedengaran? Silakan Bapak. Ya, pertanyaan. Pertanyaan saya adalah tadi dijelaskan bahwa sebaik-baik kisah adalah kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, Ahsan al-Qasas, sebaik-baik kisah. Tetapi kenapa dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang kisah Nabi Musa, Ustaz? Kemudian yang kedua, tadi boleh minta jabatan. Nah, konteksnya sekarang ada di Pilpres, Pileg, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita nggak pakai uang, itu kita nggak akan dicoblos. Bagaimanapun itu susah. Jadi, apakah boleh kita mengeluarkan uang itu dalam rangka agar jabatan itu tidak jatuh kepada orang yang zalim? Karena kita tahu kapasitas diri kita yang bisa sehingga meminimalisir risiko gitu, Ustaz. Apakah boleh? Terima kasih, Ustaz. Mengapa Nabi Yusuf dikatakan ahsanal qasas? Karena Nabi Yusuf berkuasa. Nabi Isa alaihi salam tidak sempat berkuasa. Setelah berkumpul musuh-musuh itu mau menangkapnya, lalu mereka pun menyangka sudah menangkapnya. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil menangkapnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahu, diserupakan orang lain. Tapi dia tidak sempat berkuasa. Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel dari Mesir menyeberang menuju Palestina. Tidak sampai ke Palestina, meninggal dia di tengah jalan. Perjalanan itu dilanjutkan oleh Yusha bin Nun, Joshua.
Nabi Yusuf alaihissalam, dia berkuasa. Apa kira-kira jabatannya itu sekarang Nabi Yusuf itu? Bendaharawan negara, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, karena dia mampu menangani pertanian di Mesir supaya panen-panen ini dikumpul untuk sekian tahun supaya bertahan ke depan. Nah, jadi jabatan dia amat sangat tinggi. Boleh jadi Perdana Menteri atau Menteri menangani, Menteri Koordinator. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ahsanal qasas. Nabi Daud, Nabi Sulaiman juga raja. Nabi Sulaiman raja, tapi tidak terlampau susah seperti Nabi Yusuf. Jadi dari ini bumi, ada lagi yang lebih dalam dari bumi. Yang lebih dalam dari bumi adalah sumur. Jadi ada orang startnya itu dari ini. Dia bukan dari sumur, dia dari dalam sumur naik ke atas. Dari lembah yang paling dalam, dari dalamnya sumur naik ke atas menjadi Perdana Menteri. Jadi tinggi sekali jabatan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka disebut dengan ahsanal qasas. Kalau masalah banyaknya, ya banyak ayatnya, banyak ceritanya. Tapi ini cerita tentang masalah poin-poinnya. Ada sebagian orang mengatakan, kalau cincin saya hilang, cincin saya diambil orang lain, hilang cincin ini, ditemukan orang lain di jalan, lalu dipegangnya. Saya bilang, itu cincin saya. Kata dia, wani piro, mau bayar berapa kalau mau? Akhirnya saya bayar. Jadi argumentasinya, saya nggak bayar, nggak nyogok dia Ustadz, saya kan mau ngambil hak saya. Itu argumentasi sebagian orang. Saya tidak sedang nyogok dia, saya sedang bayar hak saya. Saya layak duduk di situ. Cuman untuk duduk di situ saya mesti bayar. Tapi saya khawatir kalau saya berkata demikian nanti diselewengkan orang. Sedangkan kalau saya berkata benar pun banyak dibuat orang hoax. Hampir tiap hari saya dikirimi, apa betul ini ucapan Ustaz? Apa betul ini omongan Ustaz? Maka tidak selamanya dengan uang. Saya tak bisa sebut nama di sini. Tapi beberapa sahabat tidak ada pakai uang sama sekali, duduk di Senayan. Tak bisa saya sebutkan karena menyangkut partai, menyangkut orang. Tapi kalau empat mata kita bisa saya sebutkan ke antum. Siapa orang-orang yang tak keluar duit sama sekali, hanya modal silaturahim, bisa duduk. Nah, jadi jangan sampai kita hanya mencari pembenaran. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, penanya berikutnya kami persilakan Bapak akun bernama Dok Haris Official. Dok Haris Official. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Haris di Jakarta. Barakallahu fikum. Ya, mau tentang takwil mimpi yang kebetulan memang berkali-kali saya ingin bertanya, belum tahu kepada siapa. Alhamdulillah dikasih kesempatan bertanya kepada Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi saya berkali-kali tentang seseorang yang sangat penting dalam hidup saya, cuman saat ini sedang terpisah. Saya meminta doa, selalu berdoa kepada Allah agar disatukan kembali dan minta kayak penjelasan dari Allah, maksudnya arahan harus seperti apa. Dan dari mimpi yang saya dapatkan selalu orang itu bersikap baik kepada saya. Berkali-kali mimpi seperti itu Ustaz. Namun pada kenyataannya orang itu tidak bersikap baik pada saya, Ustaz. Nah, baiknya maksudnya makna dari mimpi saya itu apa, dan baiknya gimana sikap saya pada orang itu, Ustaz. Sebenarnya pertanyaan privatnya udah saya kirimkan kepada Ustaz yang lebih jelasnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Dok Haris ketemu dengan saya ketika sedang tidur dalam mimpi,
maka sesungguhnya ruh kita ketemu. Jadi saat tidur itu, ruh orang hidup dengan ruh orang hidup, ruh orang hidup dengan ruh orang mati. Saya mimpi ketemu kemarin malam dengan almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Jelas sekali. Beliau di alam barzah, saya di alam dunia. Ruh saya dengan beliau ketemu. Atau saya ketemu dengan yang masih hidup, tapi jasadnya tidak. Yumsikur ruh, Allah Ta'ala menggenggam ruh. Lalu ada yang dikirimnya lagi ketika orang itu hidup, dikirimnya lagi masuk ke jasad. Lalu kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Jadi kalau kita mimpi dengan orang hidup atau orang mati, ruh kita ketemu. Yang kedua, dalam mimpi itu nampaknya dia baik, dia ramah, dia senyum. Tapi besok kita ketemu di kantor, di jalan, dia nggak negur, dia kelahi. Apa maknanya? Hakikat sifat asli manusia baik. Tidak ada manusia yang jahat. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fitrah sifat bawaan manusia itu baik. Kata orang Jepang, wajah manusia ini 3. 1 wajah asli, 2 wajah di depan keluarga, 3 wajah di depan orang lain. Wajah aslinya itulah yang nampak dalam mimpi itu. Baik. Waktu ketemu itu ditutupinya dengan egonya, ditutupinya semua. Jadi sebenarnya dia sedang baik, tapi karena egonya, karena ininya, karena itunya, maka nampaklah wajah yang zahir. Allah sedang memperlihatkan wajah aslinya ke Dok Haris, bahwa beliau sebenarnya baik. Lalu apa sikap kita? Yakin untuk menyambung tali silaturahmi, memperbaiki hubungan. Bismillah, tawakal Allah. Tidak hina kita memulai silaturahim. Tidak jatuh derajat kita kalau kita minta mau ketemu, selama niat kita baik. Kita sudah mikir baik, buat baik, dikasih Allah mimpi baik supaya kita makin semangat. Ternyata yang datang tidak baik, Allah ingin kita sabar. Ternyata dengan meleleh air mata dia katakan, kamu sudah lama saya menunggu kamu. Berarti kita sudah lewat ujian. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Pak Haris. Kami lanjutkan supaya efektif ke penanya berikutnya. Bapak Makmun. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan ini. Saya pertama nanya tentang, mohon maaf penjelasan Pak Ustadz dulu, saya agak lupa itu nama agama dari para nabi sebelum Nabi Muhammad Pak Ustadz. Dan apakah ada umat dari umat dari Nabi Yusuf alaihissalam Pak Ustadz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku Islam bersama Sulaiman, kata Ratu Bilqis. Itu dalil bukti bahwa Sulaiman itu Islam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata Allah? Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman, tapi dia seorang muslim. Nabi Sulaiman muslim, Nabi Ibrahim muslim, Nabi Isa muslim, Nabi Musa muslim. Apa makna muslim? Orang yang menyerahkan dirinya, hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan Islamnya Nabi Muhammad SAW? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan. Allah tidak mengatakan hari ini kudatangkan agama baru kepadamu, tidak. Hari ini kusempurnakan. Jadi yang sebelumnya hanya ada doa-doa, maka ketika Islam datang lengkaplah semuanya. Ada zikirnya, ada hukumnya,
ada doanya, ada ritualnya, ada ibadahnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan bagi kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, ku lengkapkan semua nikmatku yang sudah kuberikan. Wa raditu lakumul Islam, aku ridai agama Islam sebagai agamamu. Apa nama umat Nabi Yusuf itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya nama lain namanya Israel. Maka dari Yakub sampai ke bawah ini disebut dengan Bani Israel. Israel bahasa Arabnya, anak cucu Yakub. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf itu masuk ke dalam Bani Israel. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara Bunyamin. Yusuf punya saudara Lewi. Yusuf punya saudara Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Maka Nabi 12 famfajarat min husnata asyrata aina, memancarlah 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena ada 12 suku, 12 kepala suku yang semuanya Bani Israel, anak-anak Israel. Mereka inilah yang meminum dari sumur-sumur tadi. Jadi kesemuanya adalah Bani Israel. Sampai kepada Nabi Isa Israel. Sampailah sekarang mereka disebut dengan anak cucu keturunan Israel. Maka sebagian Bani Israel masuk ke dalam agama Islam. Bahkan ada yang menikah dengan Nabi, namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, Bani Israel. Abdullah bin Salam, Bani Israel. Ka'bul Ahbar, Bani Israel. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya Ibu Retno. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Nomor 1, mohon doa dan cara agar bisa menjadi istri solehah, bisa menjaga amanah uang dan amanah anak suami. 2, mohon doa dan cara agar anak saya sekarang kelas 4 bisa nanti SMP atau SMA mondok di Ponpes Az-Zahra, kami dari Jawa, agar saya tidak khawatir karena jauh. 3, semoga Tuan Guru Ustadz Abdul Somad sehat badan, banyak panjang umur dan banyak rezeki, ditambah anak perempuan. Amin. Ya, amin, amin, amin. Pertanyaan. Baik Ibu Retno, yang pertama, iza ra'ait nazarta ilaiha sarratka. Kalau suami ibu melihat ke ibu, senang hatinya, bahagia dia. Kesenangan tidak selamanya karena fisik, kesenangan tidak selamanya karena baju yang mahal, tapi karena kesenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berusahalah menjadi istri yang menyenangkan bagi suami, suami yang menyenangkan bagi istri. Idza amartaha ata'atska. Kalau diperintahnya, perintahnya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, patuh dan taat. Idza ghibta anha hafizat amwalaka wa auladaka. Kalau suami pergi, maka istri menjaga harta dan anak-anak. Kalau ibu berusaha melakukan yang 3 ini, maka insya Allah ibu dan ibu-ibu semua, kakak-kakak, zaujah salihah. Yang kedua, anak-anak yang laki-laki insya Allah 2024 sudah dibuka pendaftaran secara umum. Yang laki-laki di Nurul Azhar, yang perempuan di Ma'had Az-Zahra. Sama-sama kita support, sama-sama kita berdoa penerimaan Juni 2024 mudah-mudahan bisa terlaksana insya Allah. Yang ketiga, bagaimana kita supaya selalu diberikan Allah SWT kebaikan
Doa ibu mudah-mudahan, doa saya untuk diri saya mungkin tidak kabul, tapi doa ibu Retno karena ketulusan, karena keikhlasan, insya Allah kita ini jangan pernah lepas dari 3: mendoakan, didoakan, minta doa. Saya selalu kalau jamaah doakan saya Pak Ustadz, doakan juga saya. Mudah-mudahan kita selalu bersama dalam doa. Doa adalah ibadah, doa adalah kepedulian, doa adalah persaudaraan, doa adalah senjata, doa adalah salah satu bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang kepada saudara. Demikian Bang Alvin. Amin. Baik, terakhir ya Bapak Aji, kami persilakan. Buka mic-nya dulu Bapak. Klik tombolnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah. Pak Haji, barakallahu fikum. Ustaz, ada sesuatu di luar dari tema Ustaz. Ya. Ada pertanyaan yang ingin masih mengganjal di hati. Barakallahu fikum. Yang ingin saya tanyakan tentang masalah sedekah Ustaz. Ya. Dan ibadah. Ya. Mohon maaf, saya profesi sebagai pengusaha. Ya. Yang sampai saat ini masih bersyukur alhamdulillah masih mempunyai hutang Ustaz. Ya. Nah, apa hukumnya dan bagaimana seharusnya Ustaz? Saya yang masih mempunyai hutang tapi ingin selalu melakukan sedekah dan ibadah. Contoh seperti ibadah umroh. Nah, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Ya. Jazakallahu Ustaz. Wa iyyakum. Baik Pak Haji, utang itu ada yang jatuh tempo. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalani transaksi utang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu jatuh temponya, faktubuh, tulis, bayarlah. Misal saya punya hutang jatuh tempo tanggal 31 Agustus. Berarti saya mesti bayar. Lalu saya pergi berangkat umrah dengan uang 30 juta pada tanggal 25 Agustus. Sementara 31 itu mesti bayar hutang. Maka saya sudah ingkar janji, zalim. Maka saya mestinya bayar hutang. Karena jumlahnya 30 juta, takkan mungkin dapat dalam 5 hari. Menurut logika akal. Bayarkan dulu hutang. Karena hutang ini wajib. Berangkat umrah wajib, tapi litarahi, bisa ditunda. Kalau hutang tak bisa. Adapun Bapak Haji mau bersedekah, mau berangkat umrah, jadwal berangkatnya bulan ini, bayar hutangnya masih ada 6 bulan lagi, menurut hitung-hitung kasar masih bisa, maka sedekahnya boleh, umrohnya sah. Yang tidak boleh itu adalah tidak membayar hutang gara-gara uang yang untuk bayar hutang itu dipakai untuk sedekah dan umroh. Itu tidak benar. Dia tidak punya skala prioritas. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang sunat muakkad, ada yang sunat, ada yang mubah. Demikian Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masyaallah, tabarakallah. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Samad yang malam hari ini membagikan kurang lebih 10 poin tadi terkait hikmah yang bisa kita ambil dari surat Yusuf. Dan kita bisa memahaminya, bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengajarkannya. Kesimpulan pada pertemuan malam hari ini terkait surat Yusuf ini.
Bila hidup terasa sempit, carilah kelapangannya dalam Quran. Bila hidup terasa susah, maka carilah kebahagiaan melalui Al-Quran. Bukalah Al-Quran. Siapa yang ingin bercerita, berkata-kata, bercengkrama dengan Allah, bacalah Al-Quran. Wahai Abdul Somad, ujian yang kau terima belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang diterima Nabi Yusuf. Dan kau bukan siapa-siapa, Yusuf adalah nabiku. Begitu ujian yang kuberikan pada dia. Kalau ada saudaramu yang mengkhianatimu, maka Yusuf juga pernah mengalaminya. Kalau engkau dikejar-kejar perempuan, Yusuf juga lebih dahsyat daripada itu. Kalau pada akhirnya kau berhasil sukses, datang orang yang dulu menganiayamu, maka balaslah seperti balasan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau engkau mampu untuk berkuasa, rebutlah kekuasaan itu seperti Yusuf alaihissalam. Cerita yang sempurna, from zero to hero, dari dalam sumur naik ke Perdana Menteri. Luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam. Malam ini juga kebahagiaan kita setelah mengkaji Nabi Yusuf. Bang Alvin Firdaus diberikan karunia seorang anak. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan berkah atas karunia anak. Wa syakartal wahib, menjadi orang tua yang bersyukur kepada Allah. Wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu, dijadikan sebagai anak yang berbakti pada orang tua sampai usia dewasa. Dan anak cucu kita semuanya insya Allah dijadikan soleh seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma qawwi imanana ka imani Yusuf, kuatkan iman kami seperti iman Nabi Yusuf alaihissalam. Wa sahih ajsadana ka sihhati Yusuf alaihissalam, sehatkan badan kami seperti sehatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ja'alna minas sabirin sabra Yusuf, jadikan kami orang yang sabar di saat berkuasa, sabar di saat tertindas seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal yang barakah seperti rezekinya Nabi Yusuf alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bang Alvin, seluruh tim, Bapak Ibu, abang kakak adik sehat, berkah, istiqomah, jangan lupa ngaji, jangan lupa ibadah, jangan lupa jaga hati, zikir.